Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah pada kesempatan subuh pagi hari ini. Allah berikan nikmat yang luar biasa, yakni kita masih dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Dengan izin Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk beberapa saat sampai suruk tiba nanti, dan kita laksanakan sholat 2 rakaat yang mana sesuai dengan hadis riwayat yang sahih, insyaallah pahalanya sama dengan haji dan umroh, tamah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam jangkungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersolawat kepada manusia satu-satunya yang menjadi suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, penerus perjuangannya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh pagi hari ini saya mencoba ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat monumental, sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bersama, yakni menggali wasiat, menggali tema dan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Haji wada itu haji yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji berapa kali? Ya, Nabi melaksanakan haji hanya sekali. Ya, haji wada itu sebelum Nabi meninggal tidak ada yang menamakan haji wada, karena tidak tahu, hanya pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada itu. Nanti kita akan sampaikan narasi yang disampaikan oleh Rasulullah, begitu indahnya. Narasi yang disampaikan oleh Rasulullah begitu muatannya, banyak sekali nilai-nilai yang harus kita gunakan dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum sampai pada narasi tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah dan juga di Mina, baik kita
sedikit refresh ke belakang tentang sebenarnya data jumlah kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin itu seberapa besar kekuatannya. Kalau di Mekah ketika Nabi dan para sahabat berjuang mendakwahkan Islam 13 tahun, bisa dihitung dengan jari. Artinya tidak sampai ribuan. Tidak ada data yang secara akurat memberikan statistik tentang bagaimana jumlah sahabat Rasulullah yang sudah masuk Islam selama 13 tahun. Namun ketika hijrahnya Rasulullah SAW itu sekitar 1000-an orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah mengikuti, atau sebelumnya juga sudah pernah berangkat lebih dahulu daripada hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari beberapa riwayat atau nas-nas yang riwayat menyebutkan tentang jumlah pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang, ya. Ketika perang Badar tahun 2 Hijriah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah menyusun sebuah kekuatan dakwah, sudah ada ancaman perang Badar. Kaum Quraisy yang meluruk itu bahasanya apa bahasa? Ya, berperang di area Badar. Area Badar itu antara Mekah dan Madinah. Dan Nabi SAW hanya 313 dalam sebuah riwayat yang masyhur. Melawan berapa? 1000 orang. Semangat kaum muslimin pada saat itu, tua muda ikut, namanya kalau kita itu dulu zaman wamil, wajib militer. Ketika Nabi SAW menyampaikan untuk jihad fisabilillah, tidak tua tidak muda ingin maju ke dalam medan tempur. 313 tahun 2 Hijriah melawan pasukan kafir Quraisy 1000 orang. Kemudian tahun berikutnya tahun 3 Hijriah, yaitu perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin yang ikut berperang adalah 1000 melawan 3000 kaum Quraisy. Dalam perang Uhud ini pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan. Kalau dalam perang Badar mengalami kemenangan. Kemudian tahun ke-5 Hijriah, ini yang perang besar-besar saja ya, perang kecil-kecil kita tidak ini ya, karena sebenarnya dakwah Nabi itu tidak senantiasa perang, tapi adalah futuhat, membuka sebuah daerah agar masuk ke dalam Islam. Yang ketiga adalah perang Khandaq atau perang Ahzab di luar kota Mekah juga, di luar kota Madinah juga, yang oleh Salman Al-Farisi disampaikan idenya adalah membuat parit atau khandaq. Tahun ke-5 Hijriah, jumlah pasukan kaum muslimin 3000 orang melawan kaum sekutu, kaum kafir Quraisy, berikut sekutunya orang-orang Yahudi 10.000 orang. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kaum sekutu ini porak-poranda, ditiup angin yang sangat besar. Kemudian di perang dengan Bani Quraisyah tahun ke-5 Hijriah 3000 orang. Kemudian di perang ada perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah, jumlah pasukan kaum muslimin 1400. Tahun ke-8 Hijriah, peristiwa apa yang terjadi yang sangat monumental adalah Fathul Makkah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa peralatan tempur, namun membawa barang-barang hewan kurban yang sebenarnya mau melaksanakan ibadah. Tapi ekspedisi Fathul Makkah ini tahun 8 Hijriah, pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10.000 orang, luar biasa. 10.000 orang dari 300, 1000, 3000, ya, kemudian 10.000 tahun ke-8 Hijriyah
Mekah bisa ditaklukkan. Abu Sufyan CS yang menguasai Mekah pada saat itu menyerahkan kekuasaannya sehingga jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian tahun 8 Hijriyah, ya setelah beberapa bulan setelah Fathul Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ketika tahun 8 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq membawa rombongan kaum muslimin 1.700 orang. Dan 8 kemudian menyusul Ali, sahabat Ali, yang intinya adalah memerintahkan agar seluruh di Masjidil Haram tidak ada lagi patung-patung dan berhala-berhala. Ya, ini tahun 8 Hijriyah. Nabi mengutus sahabat Abu Bakar dan susul Sayyidina Ali. Jumlah saat itu Abu Bakar As-Siddiq 1.700 orang. Kemudian terakhir catatan yang ada dalam sirah sejarah, yaitu di tahun ke-9 Hijriyah. Peristiwa apa yang besar terjadi, yakni Perang Tabuk. Perang Tabuk itu tahun ke-9 Hijriyah, pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 30.000 orang. Sebenarnya Perang Tabuk ini adalah sesi kedua dari Perang Mu'tah, di mana kaum Romawi pada saat itu memang sudah ingin merongrong daripada kekuasaan Islam di negeri Syam, di Tabuk. 30.000 orang dan jumlah pasukan Romawi sebenarnya 100.000 orang. 100.000 orang. Tetapi jamaah sekalian, sebenarnya perang Tabuk ini urung terjadi karena pasukan Romawi sudah gentar duluan. Sudah gentar duluan. Melihat daripada semangat jihad seluruh kaum muslimin yang jumlahnya 30.000 orang. Kondisi pada saat itu udara panas dan sedang paceklik. Seluruh potensi kekuatan kaum muslimin betul-betul dimaksimalkan. Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan 100 unta. Dan pada saat itu ada beberapa jamaah kaum muslimin yang ikut wamil, wajib militer, hanya sekedar menyumbang, menginfakkan hartanya 1 mud kurma, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat untuk berjihad fisabilillah ini sangat luar biasa. Jadi Raja Heraklius pada saat itu pasukannya, mereka bersekutu dengan orang-orang Arab non-Muslim, bersekutu dengan Raja Heraklius, tapi melihat mereka punya mata-mata, yaitu apa dan bagaimana situasi tentara kaum muslimin di Perang Tabuk. Malamnya mereka seperti rahib-rahib yang menengadah ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya seperti singa. Sehingga jamaah sekalian, akhirnya dalam waktu perjalanan 30 hari dan menetap di Tabuk 20 hari dengan perbekalan yang seadanya, kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran. Artinya mereka sebenarnya sudah mundur teratur karena mereka menyerah ya. Kemudian di Haji Wada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah kaum muslimin dalam riwayat yang mengikuti Haji Wada sallallahu alaihi wasallam, karena di tahun ke-9 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan akan melaksanakan haji. Seluruh kaum muslimin datang dari seluruh arah menuju ke Madinah, ingin membersamai Nabi melakukan Haji Wada. Jumlahnya
Dalam riwayat 120, ada yang 114, 144.000. Dalam buku Sirah Nabawiyah ini namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Saya membaca dan mengikhtisarkannya kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin membacanya silahkan nanti, ini saya taruh. Ini karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis sejarah yang sangat monumental dan mendapatkan penghargaan dari seluruh ulama dunia. Ar-Rahiq Al-Makhtum artinya minyak wangi yang tersegel, minyak wangi yang disegel atau tersegel. Kemudian untuk fikih ibadah haji, saya baca dari Bulughul Mahram jilid 4, ini Babul Hajj. Bapak Ibu sekalian bisa membacanya, nanti saya taruh di situ. Itu ada 5 seri, ini yang seri keempat adalah Babul Hajj. Bagi pecinta ilmu, membaca buku ini seraya mendapatkan banyak nutrisi. Dan nanti narasi daripada khutbah wada ada buku ini. Sedangkan di sini hanya terjemahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mengumumkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji wada, mendengar pengumuman itu kaum muslimin berdatangan ke Madinah. Mereka ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Maka pada hari menjelang berakhirnya 5 hari sebelum Dzul Hijjah, ya ini masih bulan Dzul Qa'dah, Nabi berkemas bersiap berangkat. Setelah berpakaian memakai jubah, memakai minyak wangi, beliau membawa unta dan berangkat selepas zuhur. Rombongan sampai Dzul Khulaifah atau sekarang dinamakan Bir Ali, yang berjarak sekitar kira-kira 11 km. Nabi kemudian sholat asar. Beliau lalu sholat 2 rakaat qashar, ya, sholat asarnya 2 rakaat, dan bermalam di tempat itu di Bir Ali. Setelah fajar menyingsing, beliau bersabda kepada sahabatnya, malam ini aku didatangi oleh utusan Tuhanku. Ia berkata, sholatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakanlah umroh beserta haji. Artinya Nabi nanti hajinya haji qiron. Haji qiron, Nabi SAW melaksanakan haji qiron. Haji ada 3, haji qiron, tamattu, dan ifrad. Sementara para istri-istri beliau melaksanakan haji tamattu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum sholat zuhur beliau mandi untuk berikhram dan berpakaian dengan memakai wewangian. Kemudian sholat zuhur 2 rakaat qashar, lalu membaca talbiyah untuk haji dan umroh. Nabi melakukan haji qiron lalu menaiki untanya sambil membaca talbiyah dengan keras. Sampai di Mekah dan beliau bermalam di Dzulhufa, lalu memasuki Mekah. Setelah sholat subuh, beliau mandi pada hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah. Sudah masuk bulan Dzulhijjah. Jadi perjalanannya sekitar 8 hari. Setelah memasuki Masjidil Haram, beliau melakukan tawaf di Baitullah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Beliau tidak bertahalul, ya. Masih berikhram. Tidak bertahalul karena beliau hajinya adalah haji qiron. Bagi sahabat yang tidak membawa hewan kurban diperintahkan agar menjadikan ihramnya sebagai umroh, lalu melakukan tawaf sa'i kemudian tahallul dengan sempurna. Tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, Nabi SAW menuju Mina. Di Mina melakukan sholat waktu dari mulai zuhur sampai subuh. Beliau menunggu terbitnya matahari, kemudian berangkat ke Arafah, di mana kubah beliau sudah dipasang di Namiroh. Sekarang sudah menjadi Masjid Namiroh. Maka beliau beristirahat hingga matahari tergelincir. Kemudian memerintahkan agar kuswa atau untanya dipersiapkan untuk berangkat menuju ke tengah padang Arafah. Sampai di tengah padang Arafah bersama sahabatnya sudah ada 124.000, dalam riwayat lain 144.000 jumlah kaum muslimin. Beliau berdiri di hadapan mereka untuk berkhutbah. Nah, ini saya sampaikan narasinya, nanti bisa Bapak Ibu kalau membaca cukup panjang,
dalam teks bahasa Arab dan teks bahasa Indonesianya. Artinya beliau menyampaikan khutbah setelah membaca hamdalah, tahmid. Beliau menyampaikan, dan ini narasinya mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua. Apa yang beliau sampaikan yaitu, ayyuhan nas isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hada fi mauqifi hada. Hai manusia, dengarkanlah aku yang akan menjelaskan kepada kalian semua, karena aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan kalian setelah tahunku ini di tempatku berdiri ini. Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila antal qaw rabbakum kahurmatin yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada ala hal balagtu Allahumma fashhad. Hai manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu mulia hingga kalian bertemu Tuhan kalian. Semulia hari ini, semulia hari kalian ini, di bulan ini, di tanah ini, apakah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, saksikanlah. Kalimat berikutnya, faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanhu 'alaiha. Inna ribal jahiliyah maudu'un wa inna awwala ribaun abda'ihi riba amil Abbas ibn Abdul Muttalib fa inna dima'al jahiliyah maudu'un wa inna awwala damin abda'u bihi damu Amir ibn Rabi'ata ibn al-Harith wa inna mathiril jahiliyah maudu'atun ghairas saddanati was-saqayah wal amdu fawaddu wasyibhul amdi ma qutila bil asa wal hajar wa fihi mi'atu ba'ir faman zada fahuwa min ahlil jahiliyah. Ini teks bahasa Indonesianya. Barang siapa yang memiliki amanah, maka hendaknya ia menunaikannya pada orang yang telah memberinya amanat. Sesungguhnya praktek riba zaman jahiliyah sebelum Islam itu dihapuskan, dan sesungguhnya riba yang aku hapuskan adalah riba pamanku Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Abbas bin Abdul Muttalib itu suka ngutangin orang, ngutangin uang, ya, karena memang orang kaya. Sesungguhnya pertumpahan darah jahiliyah itu dihapuskan, dan sesungguhnya darah pertama yang aku mulai hapuskan pertumpahannya adalah Amir bin Rabi'ah al bin Haris. Ini sekutu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibunuh oleh orang jahiliyah, tapi oleh Nabi tidak boleh ada dendam lagi. Sesungguhnya perilaku jahiliyah itu dihapuskan kecuali akad perwalian. Sesungguhnya pembunuhan yang disengaja, amd, hukumnya balas setimpal atau kisos, dan pembunuhan yang serupa sengaja, shib, amd, itu seumpama pembunuhan menggunakan pukulan tongkat atau lemparan batu, dan wajib membayar diat 100 ekor unta di dalamnya. Barang siapa yang menambahkannya, maka dia termasuk golongan jahiliyah. Kalimat berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW memakai redaksi ya ayuhan nas, karena jamaah kaum muslimin itu sudah banyak. Jadi bukan hanya ditujukan kepada orang yang beriman saja, tetapi juga disampaikan kepada seluruh dunia yang namanya manusia. Kalimat berikutnya adalah ayuhan nas inna syaitana qad yaisa an ya'buda fi ardikum walakinahu qad radiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tahqaruna min a'malikum. Wahai manusia, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di negeri kalian, tetapi ia rela untuk ditaati pada selain hal tersebut, yakni perbuatan-perbuatan jelek yang kalian lakukan. Ini juga merupakan kalimat yang senantiasa diingat oleh kaum muslimin. Kalimat berikutnya adalah ya ayuhan nas
Inna nasi'a ziyadatun fil kufr wa inna zamanun qad tadarukai hati yawma khalaqas samawati wal ard wa inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun wa wahidun fardun ala hal balagtu Allahumma fashhad. Hai manusia, zina menambah kekafiran. Waktu berputar seperti pada hari Allah menciptakan langit dan bumi dan jumlah bulan yang ada di sisi kitab Allah. Jumlah bulan yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. 4 bulan dari 12 bulan adalah bulan suci. Haram untuk peperangan di dalamnya. 3 diantaranya berturut-turut dan yang 1 terpisah atau tersendiri. Maka apakah aku pernah menyampaikannya? Ya Allah, saksikanlah. Berikutnya adalah narasi yang cukup panjang. Ayuhan nas, inna linisaikum alaikum haqqan walakum alaihinna haqqun. Ala yu'tina furushakum ghairukum wala yudkhilna ahadan takrahuna buyutakum illa biidhnikum wala yatina bifahishatin faida fa'alna dzalika fa innallaha adina lakum an tahjuruhunna fil madaji' wa tadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in intahina wa ata'nakum fa alaikum rizquhunna wa kishwatuhunna bil ma'ruf wa innaman nisaa awanin 'indakum wa la yamlikunna li anfusihinna syai'an akhadhtumuhunna bi amanatillah wastakhlaftum furujahunna bi kalimatillah fattaqullaha fin nisa' wastawsaw bihinna khaira ala hal balagtu Allahumma fashhad. Ini nasihat ini tentang hak-hak seorang suami terhadap istri dan sebaliknya. Wahai manusia, sesungguhnya wanita kalian memiliki hak atas kalian dan kalian juga memiliki hak atas mereka. Mereka tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke tempat tidur kalian. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun yang kamu benci masuk ke rumah kalian kecuali dengan izin kalian. Mereka tidak boleh melakukan perbuatan keji dan jika mereka melakukan itu maka Allah telah mengizinkan kalian untuk meninggalkan mereka di tempat tidurmu dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka menaati kalian maka kalian wajib memberi rezeki dan sandang kepada mereka dengan jalan yang baik. Sesungguhnya istri-istri kalian seumpama perempuan boyongan bagi kalian. Mereka tidak memiliki apapun bagi diri mereka sendiri. Maka pergaulilah mereka dengan amanat Allah dan telah kalian jaga kesucian kemaluan mereka atas nama Allah. Maka bertakwalah kepada Allah sehubungan dengan perempuan itu dan berwasiatlah kepada mereka. Apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Rasulullah SAW luar biasa ya. Apa yang dia ucapkan menyentuh seluruh sanubari kaum muslimin. Berikutnya adalah narasi ya ayuhan nas innamal mu'minuna ikhwatum wa la yahillu li imrin malun akhihi illa an tibin nafsin minhu ala hal balagtu Allahumma fashhad. Wahai manusia, sesungguhnya muslim satu dan muslim lainnya bersaudara. Maka tidak halal bagi siapapun harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hati yang baik. Apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Fala tarji'u ba'di kuffaran. Fala tarji'u ba'di kuffaran. Yadribu ba'dakum riqabin ba'd. Fa inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'dahu kitab Allah. Ini juga
nasihat, wasiat yang sering dikutip oleh para khatib. Maka janganlah kalian kembali kepada kekafiran sesudahku, hingga sebagian dari kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Sesungguhnya telah kutinggalkan untuk kalian semua sesuatu yang kalian berpegang padanya, maka selamanya kalian tidak akan tersesat, yakni Al-Quran. Masih, ini cukup panjang. Ya Yuhannas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li adama wa adama min turab, akramakum indallahi atqakum, laisa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa, ala hal balagtu Allahumma fashhad. Ini juga mengandung makna, wahai manusia, Tuhan kalian adalah satu dan ayah kalian adalah satu. Kalian semua berasal dari Adam, dan Adam dari debu. Manusia terbaik di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Seorang Arab tidak lebih baik dari non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikannya? Ya Allah, saksikanlah. Masih ada 2 atau 3 narasi lagi. Ya Yuhannas, innallaha qad qasama likulli warisin nasibatun minal mirasi wala tajuzu liwarisin wasiyatun wala tajuzu wasiyatan fi aksara minas sulus wal waladu lil firashi walil ahiril hajar man idda'a li ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala 'abdan. Wahai manusia, Allah telah membagi kepada kalian masing-masing ahli waris bagiannya dari warisan, dan tidak boleh bagi seseorang ahli waris untuk mewariskan, dan tidak diperbolehkan mewariskan lebih dari 1/3, dan anak itu termasuk dalam tempat tidur. Dan pezina memiliki batu, barang siapa mengklaim selain ayahnya atau mengambil alih orang lain selain tuanya, maka kutukan Allah, para malaikat dan semua orang menimpanya. Allah menerimanya dengan murni atau adil. Nah, ini terakhir adalah sesudah Nabi SAW berkhutbah. Nah, ini khutbahnya di padang Arafah ya. Beliau menyampaikan kalimat penutupnya, wa antum tus'aluna anni fama antum qailuna qalu nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasuhta wa qala bi isbahi sama wa qala bi asbahi sababati yarfa'uha ila sama wa yankuthuha ila nasi Allahumma ashhad salasa marah. Kalian semua telah ditanyai tentang aku, maka apakah yang kalian katakan sekarang? Jamaah kaum muslimin menjawab, kami bersaksi bahwasanya engkau sungguh telah menyampaikan, menunaikan dan memberi nasihat. Lantas Nabi memberi isyarat dengan telunjuk beliau, mengatakannya ya ke langit begini sambil berkata, ya Allah, saksikanlah sebanyak 3 kali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyampaikan khutbah wada, hujah, khutbah ketika di padang Arafah. Setelah Nabi selesai, turun ayat terakhir dari Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 3. Ayatnya cukup panjang, silakan nanti dibaca. Intinya Nabi Allah menegaskan sebagaimana yang kalimat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina wa man ittara fi mahmasatin ghaira mutajarifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Kalau dari awal saya bacakan saja ininya secara lengkap artinya biar kita bisa memahaminya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah yang tercekik
yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, apa reaksi yang mulia sahabat Abu Bakar? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar tidak sanggup menahan air mata. Nabi SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Umar menjawab, yang membuatku menangis adalah keberadaan kami yang selalu mendapatkan tambahan dalam agama kami. Sesungguhnya setelah kesempurnaan itu hanya ada kekurangan. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau benar. Setelah khutbah ini disampaikan, Bilal mengundangkan adzan dan iqamah. Nabi SAW sholat zuhur bersama jamaah kaum muslimin. Kemudian Bilal iqamah lagi untuk melaksanakan sholat asar. Jadi di jamaah ya. Di antara sholat itu Nabi SAW tidak sholat apapun. Jadi dengan satu adzan dan dua iqamah. Setelah itu Nabi menunggang qaswa, yaitu untanya menuju tempat wukuf. Tempat wukuf artinya yang agak di luar, di atas kendaraannya, di atas untanya, dan menghadap kiblat. Wukuf beliau ini dilakukan sampai senja di atas kendaraannya. Maka disunahkan bagi kita tidak berada di dalam tenda. Bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji, ketika setelah menegakkan wukuf dan sholat zuhur dan asar, kita disunahkan keluar menghadap kiblat, terkena matahari, berdoa. Dan doa di padang Arafah itu dalam hadis Allah Subhanahu wa taala membebaskan begitu banyak manusia dari siksa api neraka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wukuf, sampai senja membayang hingga terbenam matahari sempurna. Setelah itu Nabi membonceng Usamah, kemudian meneruskan perjalanan ke Musdalifah. Ya, jadi malam ke-10 ke Musdalifah, kemudian mendirikan sholat maghrib dan isya, satu adzan dan dua iqamah tanpa membaca tasbih di sela-sela kedua sholat itu. Kemudian Nabi beristirahat atau mabit sampai fajar menyingsing. Setelah dikumandangkan adzan dan iqamah untuk melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, kemudian Nabi naik ke punggung untanya qaswa hingga tiba di Masy'aril Haram. Beliau menghadap kiblat lalu berdoa, membaca takbir, tahlil dan tahmid. Sebelum matahari, beliau meninggalkan Musdalifah menuju Mina untuk Jumrah Aqabah. Setelah tanggal 10 Jumrah Aqabah, tanggal 10 Nabi SAW bertolak ke tempat pemotongan hewan kurban. Nabi SAW memotong kurban unta, membawa 100 unta, tapi beliau memotong 63 ekor. Sedangkan 37 ekor dipotong oleh Sayyidina Ali. Setelah melakukan aktivitas ini, beliau menaiki kendaraan lalu menuju ke Baitullah untuk tawaf ifadah. Kemudian disusul sholat zuhur. Pada hari nahar, tanggal 10 juga Nabi SAW juga ketika matahari duha telah meninggi, beliau berada di punggung keledai berwarna kelabu. Ali menirukan perkataan Nabi suara dengan keras, sementara orang-orang yang berdiri dan sebagian ada yang duduk. Beliau juga Nabi berkhutbah dan mengulangi beberapa kalimat yang telah disampaikan di Padang Arafah. Di antaranya, sesungguhnya zaman berputar seperti keadaan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Ketika itu langsung disambung, apakah bulan apakah ini? Nabi
bertanya, bulan apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau diam, sehingga kami mengira beliau akan memberi nama bulan ini dengan nama lain. Beliau berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab benar. Lalu bertanya lagi, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau diam, sehingga kami mengira beliau akan memberi nama negeri ini dengan nama lain. Lalu Nabi berkata, bukankah ini negeri kalian? Kami menjawab benar. Beliau bertanya lagi, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau diam, sehingga kami mengira beliau akan memberi nama hari ini dengan nama lain. Selanjutnya beliau bertanya, bukankah hari ini hari nahar? Kami menjawab benar. Nabi bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah suci bagi kalian semua seperti kesucian hari ini di negeri ini. Dan pada bulan kalian ini, kalian semua akan menghadap Tuhan kalian yang akan bertanya tentang amal-amal kalian. Ketahuilah, janganlah kalian kembali kepada kesesatan sepeninggalku, nanti hingga sebagian dari kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Ketahuilah, sudahkah aku sampaikan? Para sahabat menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, ya Allah saksikanlah, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang diberitahu lebih paham dari orang yang mendengar langsung. Jadi Nabi SAW melakukan jumroh tanggal 11, 12 dan 13 sehingga sempurna, ya, sampai sempurna. Nabi melakukan nafar sani, bukan nafar awal. Sampai 13. Nabi meninggalkan Mina setelah nafar sani tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya dan tidur sejenak, beliau berangkat menuju Baitullah untuk tawaf wada. Usai menyampaikan manasik Nabi memerintahkan untuk kembali ke Madinah tanpa beristirahat. Ya. Setelah itu, agar maksudnya adalah perjuangan ini terasa karena Allah Subhanahu wa taala, terasa murni karena Allah, dan terasa dalam kesungguhannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kira-kira pada saat itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir. Waktu itu sekali lagi, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, belum ada yang menamakan haji wada. Belum ada, karena belum tahu, tidak tahu. Ya, setelah disebutkannya sebagai haji wada, karena sekitar 2 bulan atau 83 hari, 9 bulan kurang sedikit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa haji wada ini menjadi penentu, menjadi monumen, menjadi sejarah yang tertulis di dalam sirah-sirah dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pesan-pesan haji wada ini seluruhnya mengandung nilai-nilai inti daripada ajaran Islam itu sendiri. Kalau dijelaskan secara rinci cukup banyak. Seluruhnya dari mulai tauhid, dari mulai hak-hak atas manusia, persamaan di hadapan manusia, hak suami dan istri, larangan berzina dalam hal waris, dan seluruhnya yang tadi kita sudah sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih menyerap daripada seluruh keagungan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita makin yakin, kita makin mencintai, kita makin mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menambahkan, silahkan. Kalau nanti ingin
menambah wawasan bisa membaca buku ini. Kalau bisa tidak dibawa pulang ya, karena ini setelah dibaca, saya membaca hampir setengah tahun itu belum nggak selesai. Apalagi ini buku fikih Islam Bulughul Maram Babul Hajj, ini muatan hadisnya cukup banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu yang ingin belajar secara singkat manasik haji, saya sarankan untuk meminjam buku manasik haji yang dibagikan oleh Departemen Agama. Yang kemarin Pak Haji Gunadi, Pak Haji Suandar, atau siapapun yang kemarin berangkat haji biasanya dibagi panduan ringkas dan mudah. Tapi kalau membaca buku ini ya, ini sama dengan kita berlang-lang buana membahas ilmu hadis dan termasuk juga riwayat-riwayat yang cukup membuat kepala kita banyak berpikir sebenarnya bagaimana. Tapi kalau yang diringkas panduan ibadah haji ringkas berikut doa-doanya yang diterbitkan oleh Departemen Agama itu lebih mudah dicerna dan difahami. Karena sebenarnya manasik haji, terutama haji tamattu yang senantiasa dilaksanakan oleh orang Indonesia itu sangat sederhana. Setelah selesai ibadah umroh, kemudian tahallul bebas, memakai baju, kemudian tanggal 8 Dzulhijjah pergi ke Mina, dari Mina tanggal 9 di Arafah, ya wukuf, kemudian ke Baitullah, tawaf ifadah, sa'i tahallul, kemudian ke Mina lagi, ya, jumroh Aqabah tanggal 10, kemudian tahallul awal, kemudian setelah itu tanggal 11, 12, 13 nafar sani atau nafar kedua, kemudian nafar sani, tahallul selesai, kemudian ke Mekah kalau mau tawaf wada, kalau yang sudah akan pulang. Kalau yang ingin secara rinci, nanti saya sudah siapkan panduan ringkas cara melaksanakan ibadah haji baik tamattu, ifrad maupun qiron. Saya bisa share nanti ke grup WhatsApp ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kira ada yang mau menambahkan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Haji wada yang terakhir dan pertama dan terakhir. Ya. Itu dari Madinah berangkat. Tadi kalau saya bilang membaca tarbiyah naik maksud baru tarbiyah itu bacaan apa takbir apa labaik labaik. Oh ya. Kita baca gitu. Terus di Mekah itu udah pada kalah, semua udah pada membawa semua Ustaz. Waktu Nabi Mekah itu. Terus yang mengenai kekalahan perang, kan ada berapa perang tadi 6 atau 5 ya Ustaz? Oh ya. Ya, jangan panjang-panjang ya, nanti anu. Satu kan kalah Ustaz ya. Umar itu apa Ustaz? Semua kan Umar itu jawara sekali Pak Ustaz. Iya Ustaz itu Ustaz. Terima kasih. Dikit-dikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusron. Beliau adalah yang haus akan pemahaman dan pengetahuan agama. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Muhammad SAW berangkat dari Madinah ya, melaksanakan hajinya haji qiron. Talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bacaan talbiyah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam baca dengan suara keras. Tapi niatnya digabung karena beliau melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Kalau kita orang Indonesia yang melaksanakan haji tamattu, niatnya umroh dulu, nanti setelah masuk tanggal 8 berikhram untuk haji,
niatnya adalah berikhram haji. Ya. Kalau niat haji tamatu, haji kiron, niatnya adalah digabung. Saya berniat untuk haji dan umroh. Begitu Pak. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, ada Umar maksudnya. Ya, bahwa walaupun Umar sebagai jawara ketika bertempur di medan pertempuran, sudah barang tentu harus ada strategi dan siasat yang dibangun dicanangkan atau oleh Rasulullah sebagai komandan perang, bagaimana dan bagaimana. Tidak selalu, kadang-kadang kaum muslimin mengalami kemenangan, mengalami kekalahan. Di perang Uhud, karena beberapa orang yang tidak mematuhi perintah Rasulullah sehingga akhirnya diserbu oleh musuh. Tadi berperang Khandaq atas inisiatif dari sahabat Salman Al-Farisi, walaupun cuma 3.000 melawan 10.000, kaum muslimin diberi kemenangan atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kaum muslimin diporak-pandangan dengan angin yang bertiup begitu kencangnya. Ya. Adapun di perang Fathul Mekah tadi, Fathul Mekah bukan perang, tidak terjadi perang, tetapi penaklukan kota Mekah yang pada saat itu memang kaum musyrikin Quraisy sudah gentar. Walaupun tahun 8 Hijriah Ka'bah itu masih dikuasai oleh Abu Sufyan sebagai ketua presidennya Mekah. Nah, ketika tahun 8 Hijriah, pasukan kaum muslimin 10.000 orang datang, ditaklukkan dengan damai. Dan seluruh kaum muslimin dibebaskan, tidak ada balas dendam. Siapa yang masuk Baitullah aman, siapa yang masuk rumah aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Gitu. Jadi Nabi SAW tidak menumpahkan darah semena-mena dengan perang. Aturan peperangan juga ada. Tidak boleh membunuh anak-anak, lansia, wanita, menebang pohon pun tidak boleh. Jadi peperangan di dalam Islam itu, Nabi SAW atau Islam aturan peperangannya ketat. Tidak seperti Israel sekarang yang membombardir orang yang tidak bersalah, bahkan melakukan genosida. Kalau kaum muslimin dari konsep perangnya itu tidak ada membunuh orang-orang yang tidak berdosa, kecuali di medan tempur. Jadi perangnya bukan perang kayak sekarang. Ya, demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari sirah, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama yang kita cintai. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menguatkan, memantapkan iman kita hingga akhir hayat kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.